Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firman, Bu Titin, dan teman-teman semua. Saya Alfira Lestiani dari kelas Pendidikan Biologi A 2017. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video mengenai praktik mengajar materi substansi genetika kelas 12 IPA. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan pada video kali ini. Oke, jadi langsung aja kita tonton videonya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Baik, selesai. Terima kasih. Nah, oke, jadi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Iya, hadir semua. Alhamdulillah jika hadir semua. Jadi kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk belajar terlebih dahulu dan mencari tahu terlebih dahulu materi mengenai substansi genetika yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita bahas, kita review dulu materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang materi metabolisme. Nah, metabolisme secara umum dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme ini adalah pemecahan senyawa-senyawa yang kompleks diubah menjadi senyawa yang sederhana dan akan menghasilkan energi. Contohnya yang kemarin sudah kita bahas, ada apa? Ada respirasi. Ya, ada respirasi anaerob dan respirasi aerob. Lalu ada anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa-senyawa sederhana yang akan diubah menjadi senyawa kompleks. Nah, prosesnya ini membutuhkan energi. Contohnya yang sudah kita pelajari kemarin adalah fotosintesis. Selain fotosintesis, ternyata ada contoh lain dari anabolisme, yaitu sintesis lemak dan sintesis protein. Nah, sintesis protein ini membutuhkan atau melibatkan DNA, RNA, dan gen. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana struktur, bagaimana fungsi DNA, RNA, dan gen. Oke. Nah, lanjut. Kalau kalian melihat gambar di slide, nah kita melihat kan ada foto keluarga artis nih, artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Nah, seperti kita tahu, coba kita lihat fotonya, antara orang tua dan anak, nih dari contoh slide di sini, itu memiliki kemiripan ya, seperti anaknya Nia Ramadhani yang perempuan, mirip kan sama Nia Ramadhani. Nah, ada yang tahu nggak kenapa bisa ada kemiripan antara orang tua dengan anaknya? Ada yang bisa menjawab? Baik, silakan Ilsya. Karena adanya sifat yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Ya, terima kasih Ilsya atas jawabannya. Benar sekali, adanya kemiripan antara orang tua dengan anaknya itu dikarenakan adanya pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ini diwariskan atau diturunkan melalui materi genetika. Jadi, antara kedua orang tua dengan anaknya itu ada kemiripan, entah dari warna rambut, dari bentuk mata, bentuk hidung, ataupun bentuk mulut. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang bahwa pewarisan sifat ini diwariskan atau diturunkan melalui materi genetika. Ada yang tahu materi genetika ada apa saja? Saya, Bu. Oh ya, Galang, silakan. Jadi materi daripada genetik itu meliputi kromosom, DNA, RNA, dan juga gen. Baik Galang, terima kasih atas jawabannya. Jadi benar apa yang dibicarakan oleh Galang, bahwa materi genetika itu meliputi kromosom,
DNA, RNA, dan gen. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi-fungsinya. Oke, sebelum dimulai, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikatornya terlebih dahulu ya. Jadi, kompetensi dasarnya ini adalah menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam proses penurunan sifat pada makhluk hidup, serta menerapkan prinsip-prinsip pewarisan sifat dalam kehidupan. Nah, untuk indikatornya, yang pertama, mengetahui pengertian, struktur, dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Dan yang kedua, memahami hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Yang ketiga, menggambarkan macam-macam bentuk kromosom. Dan yang terakhir adalah menyebutkan dan menjelaskan dua jenis kromosom serta perbedaan kromosom pada setiap makhluk hidup. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan dapat memahami pengertian, struktur, fungsi, dan hubungan dari gen, DNA, dan kromosom secara sistematis dan menyebutkan dan menggambarkan macam-macam bentuk kromosom dan tipenya. Nah, lanjut, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa materi genetika terdapat di dalam nukleus yang berperan dalam pewarisan sifat. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Galang ya, materi genetika itu meliputi kromosom, DNA, RNA, dan gen. Oke, kita lanjut nih. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu kromosom? Saya, Bu, saya. Oke, Ilsya silakan. Kromosom adalah struktur berupa benang-benang halus yang menyimpan informasi genetika. Baik, terima kasih Ilsya atas jawabannya. Jawabannya sudah bagus. Baik, jadi saya tambahkan, kromosom adalah komponen halus berbentuk seperti kumpalan benang yang terdapat di inti sel dan berperan sebagai pembawa informasi genetika suatu makhluk hidup. Jadi untuk ukuran kromosom itu panjangnya sekitar 0,2 sampai 50 mikron, dan untuk diameter kromosom itu sekitar 0,2 sampai 20 mikron. Dan ukuran kromosom pada setiap jenis makhluk hidup atau setiap spesies itu berbeda-beda. Nah, contohnya pada manusia, kromosom manusia itu ukurannya 6 mikron. Sedangkan untuk kromosom tumbuhan itu ukurannya 50 mikron. Kita lanjut ya. Oke, lanjut ke struktur kromosom. Nah, kromosom ini memiliki dua komponen utama, yaitu DNA dan protein histon. Nah, untayan-untayan DNA ini akan berikatan atau dipintal dengan protein histon. Nah, itu akan membentuk suatu unit. Nah, unit ini yang disebut dengan nukleosom. Nah, nukleosom satu dengan nukleosom yang lain ini akan bergabung dan membentuk benang yang lebih padat lagi, dan kemudian akan berlipat-lipat membentuk solenoid. Nah, solenoid yang satu dengan solenoid yang lainnya akan bergabung dan membentuk benang yang lebih padat lagi yang disebut dengan kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini nanti akan memadat dan membentuk kromatid. Nah, kromatid yang berpasangan ini yang disebut dengan kromosom homolog. Nah, lanjut ke bagian-bagian kromosom. Bagian-bagian kromosom seperti yang sudah ditampilkan di slide, ini ada telomer, lengan kromosom, ada lengan pendek dan lengan panjang, ada sentromer, dan juga ada satelit. Nah, ada yang bisa menjelaskan terkait bagian-bagian dari kromosom ini? Saya, Bu. Ya, Nazia, silakan. Pertama yaitu lengan kromosom. Lengan kromosom merupakan bagian kromosom yang terdapat DNA. Nah, pada lengan kromosom ini terdapat benang-benang halus yang terpilin atau disebut dengan kromonema.
pada bagian kromonema yang menebal disebut dengan kromomer. Yang kedua yaitu sentromer, merupakan daerah lekukan primer di sekitar kromosom. Dan daerah lekukan itu dinamakan dengan kinetokor atau tempat menempelnya benang-benang spindel. Yang kedua yaitu telomer. Telomer ini merupakan ujung dari kromosom. Dan yang terakhir yaitu satelit. Satelit merupakan daerah tambahan atau tonjolan pada ujung kromosom. Tapi tidak semua kromosom memiliki satelit. Baik, terima kasih Nazia, jawabannya sudah cukup jelas. Nah, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Nazia, bahwa di dalam lengan kromosom ini terdapat kromonema. Nah, bagian yang menebal dari kromonema ini disebut kromomer. Nah, di dalam kromomer ini terdapat lokus-lokus. Nah, lokus-lokus ini di dalamnya terdapat gen. Jadi gen terletak di dalam lokus-lokus dari kromosom. Selanjutnya ada sentromer. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Nazia, sentromer ini tempat melekatnya benang-benang spindel. Lalu ada telomer. Ada yang tahu apa fungsi dari telomer? Saya, Bu. Ya, Galang, silakan. Jadi telomer itu berfungsi sebagai stabilitas daripada ujung-ujung kromosom agar DNA yang terdapat di dalam kromosom itu tidak terurai dan agar kromosom yang satu dengan kromosom yang lainnya tidak saling menempel. Baik, terima kasih Galang, jawabannya sudah sangat tepat ya. Seperti yang Galang katakan bahwa telomer berfungsi agar DNA yang terdapat di dalam kromosom ini tidak beruraian keluar, dan juga agar kromosom yang satu dengan yang lainnya itu ujungnya tidak saling berdekatan. Lalu ada satelit. Nah, seperti yang Nazi katakan bahwa tidak semua kromosom memiliki satelit. Satelit ini terbentuk karena adanya kontriksi sekunder atau adanya lekukan sekunder. Jadi, jika kromosom tersebut tidak memiliki lekukan sekunder, maka kromosom tersebut tidak memiliki satelit. Oke, sampai di sini sudah paham tentang struktur kromosom atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, baik, Ibu lanjutkan ya. Oke, selanjutnya adalah bentuk kromosom. Nah, berdasarkan jumlah sentromernya, kromosom dibagi menjadi 3. Yang pertama ada monosentris, yaitu mono, 1. Berarti kromosom tersebut hanya memiliki 1 sentromer. Nah, yang kedua ada disentris, di, 2. Berarti kromosom tersebut memiliki 2 sentromer. Nah, yang ketiga ada polisentris. Berarti kromosom tersebut memiliki banyak sentromer karena polisentris, poli, banyak. Nah, yang kedua ada bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Dibagi menjadi 4, yaitu ada metasentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. Nah, setelah kita melihat gambar nih yang ada di slide tentang bentuk kromosom berdasarkan letaknya, ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Baik, Hafid. Jadi metasentrik itu sentromer terletak di tengah-tengah kromosom. Panjang lengan kromosom relatif sama. Submetasentrik itu sentromer terletak di submedian, lengan kromosom terbagi menjadi 2, bagian yang tidak sama panjang. Akosentrik sentromer terletak di dekat ujung kromosom, satu lengan kromosom sangat pendek dan lengan yang lainnya sangat panjang. Telosentrik sentromer terletak di ujung kromosom hanya memiliki satu lengan. Baik, terima kasih Hafid atas jawabannya. Penjelasan Hafid sudah cukup baik ya. Jadi bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya, yang pertama metasentris, seperti yang sudah dijelaskan oleh Hafid bahwa metasentris ini sentromer terletak di tengah. Jadi panjang lengan yang satu dengan lengan yang lainnya itu sama. Kita ibaratkan seperti huruf V.
Nah, yang kedua ada submetasentris. Nah, submetasentris ini sentromernya terletak di bagian submedian. Jadi, letaknya itu tidak tepat di tengah dan juga tidak terlalu ke pinggir atau ke ujung. Jadi, panjang lengan yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kita bisa ibaratkan seperti huruf L. Nah, yang ketiga ada akrosentris. Nah, akrosentris ini sentromer terletak di dekat ujung kromosom. Nah, jadi ada lengan satunya itu sangat panjang, sedangkan lengan yang satunya lagi itu sangat pendek. Kita ibaratkan seperti huruf J. Nah, yang terakhir ada telosentris. Nah, telosentris ini letak sentromernya berada di ujung kromosom, sehingga kromosom hanya memiliki satu lengan. Nah, kita ibaratkan seperti huruf I. Oke, baik. Untuk bentuk kromosom ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, sudah jelas. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada tipe dan jumlah kromosom. Nah, kromosom ini dibedakan menjadi dua tipe. Ada autosom dan ada gonosom. Nah, autosom ini adalah kromosom yang tidak berperan dalam penentuan jenis kelamin. Atau bisa dibilang autosom ini adalah kromosom yang terdapat di sel tubuh atau di sel somatik. Nah, yang kedua ada gonosom. Nah, gonosom ini dia adalah sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin, dan ada dua macam gonosom. Ada kromosom X dan kromosom Y. Nah, di dalam sel tubuh atau sel somatik, kromosom ini bersifat diploid, yaitu 2N, karena kromosomnya ini adalah kromosom homolog. Sedangkan untuk kromosom yang terdapat di sel gamet atau di sel kelamin ini bersifat haploid atau 1N. Nah, contohnya jumlah kromosom pada sel manusia. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom yang terdiri dari 44 autosom atau 22 pasang autosom dan sepasang gonosom. Nah, untuk penulisan karyotipe kromosom pada manusia, ini contohnya seperti di slide. Yang pertama pada sel somatik wanita, kita bisa menuliskannya dengan 44A plus XX atau kita bisa menuliskannya dengan 22AA plus XY. Jadi artinya di sini adalah 44A. 44A itu 44 autosom plus XX itu adalah sepasang gonosom. Nah, jika kita ingin menuliskannya sepasang, 22 pasang, kita harus menuliskannya dengan 22AA yang artinya 22 pasang kromosom. Jadi harus ditulis dengan 22AA. Nah, pada sel somatik pria kita menuliskannya dengan 44A plus XY atau 22AA plus XY. Sedangkan untuk kromosom yang terdapat pada sel gamet, kita menuliskannya contohnya pada sel gamet manusia. Nah, kita menuliskannya pada sel telur atau ovum. Kita menuliskannya dengan 22A plus X karena di sel gamet tadi kromosom bersifat haploid. Nah, pada sel sperma kita menuliskannya dengan 22A plus X atau 22A plus Y. Oke, untuk tipe dan jumlah kromosom ada yang ingin ditanyakan? Untuk penulisan yang 22AA ini sudah jelaskan maksudnya. Jadi maksudnya ini adalah 22AA. Kalau kita menuliskannya sepasang, kita harus menuliskannya AA. Jadi itu menandakan bahwa 22 pasang autosom. Baik, sudah mengerti? Oke, kita lanjut ya. Nah, jumlah kromosom pada satu spesies itu sama, tetapi jumlah kromosom pada spesies satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh perbedaan jumlah kromosom dari beberapa organisme.
ada nyamuk. Ini kromosom jumlahnya dalam diploid ya. Nyamuk memiliki 6 kromosom, berbeda dengan cacing tanah yang memiliki 24 kromosom. Begitu juga dengan bekicot, lalat buah, dan seterusnya. Ini memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Oke, sampai sini materi kromosom. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, kita lanjut ke materi gen. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu gen? Saya Bu. Baik, Nazia, silakan. Gen merupakan pembawa materi genetik yang diwariskan oleh induk kepada keturunannya. Baik, terima kasih Nazia atas jawabannya. Ya, gen merupakan unit substansi genetika terkecil yang mengandung informasi genetika dan mengatur pewarisan sifat yang akan diturunkan pada suatu organisme. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, gen terletak di lokus-lokus kromosom. Nah, gen ini tersusun secara berderet dan juga linier dan beraturan. Nah, gen memiliki fungsi antara lain yang pertama sebagai penyimpan data informasi genetika yang akan diturunkan dari generasi ke generasi. Terus gen juga berfungsi sebagai pengontrol dan pengatur metabolisme. Yang ketiga, gen sebagai penentu sifat-sifat atau karakter seseorang, seperti contohnya warna rambut, postur tubuh, warna kulit, bentuk mata, dan yang lainnya. Dan yang keempat, gen juga berfungsi sebagai pembentuk dan pengontrol kerja enzim serta produksi hormon yang terdapat di dalam tubuh. Baik, kita lanjut. Ada DNA atau deoksiribonukleik asid. Nah, DNA ini adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. Struktur DNA itu tersusun atas banyak nukleotida atau tersusun atas polinukleotida. Nah, setiap nukleotida ini terdiri dari yang pertama ada satu molekul gula. Satu molekul gula, kalau dalam DNA molekulnya ini adalah gula deoksiribosa. Terus yang kedua satu molekul fosfat, dan yang ketiga satu basa nitrogen. Nah, di basa nitrogen ini terdiri dari dua jenis, ada purin dan pirimidin. Purinnya ini adalah adenin dan guanin, sedangkan untuk pirimidinnya ini ada sitosin dan timin. Kita lanjut ya ke struktur DNA. Nah, tadi DNA terdiri dari nukleotida. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Ini ada fosfat, ada gula deoksiribosa, dan juga basa nitrogen. Nah, nukleotida dengan nukleotida yang lain akan berikatan. Dan ikatan ini ada ikatan fosfodiester yang menghubungkan antara nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lain. Lalu ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang menghubungkan antara basa nitrogen dari nukleotida yang lain dengan basa nitrogen yang ada pada nukleotida yang lain. Nah, nukleotida ini nanti akan berikatan dan membentuk rantai polinukleotida. Nah, rantai polinukleotida ini pada basa nitrogennya akan saling berikatan dan membentuk DNA menjadi untai ganda atau double helix. Oke, sudah paham sampai di sini? Baik, lanjut ya. Nah, fungsi DNA yaitu sebagai pembawa informasi genetik dan berperan dalam pewarisan sifat. Lanjut ke RNA. Nah, berbeda dengan DNA yang mempunyai double helix, RNA ini hanya berantai tunggal. Nah, DNA juga terdiri dari satu molekul gula, satu molekul fosfat, dan juga satu
maupun basa nitrogen. Di mana basa nitrogen yang ini terdiri dari purin dan pirimidin. Yang membedakannya dengan DNA itu pada pirimidin, karena pirimidin di RNA ini ada urasil dan sitosin. Bedanya di urasil. Nah, ini adalah struktur dari RNA. Ada fosfat, ada gula, dan juga ada basa nitrogen. Nah, baik, tadi kan sudah membahas tentang DNA dan RNA. Ada yang tahu perbedaan antara DNA dan RNA? Saya bu. Oke, Hafid silakan. Jadi perbedaan DNA sama RNA itu pertama DNA mempunyai rantai double helix, sedangkan RNA rantainya tunggal. Nah, DNA pada bahasa nitrogen pirimidinnya ada timin dan sitosin, sedangkan RNA itu urasil dan sitosin. Baik, terima kasih Hafid atas jawabannya. Benar, ini Ibu akan tampilkan tabel perbandingan struktur, fungsi, dan materi penyusun DNA dan RNA. Nah, yang pertama, DNA ini ditemukan di dalam nukleus, sedangkan untuk RNA ditemukan di sitoplasma. Nah, DNA ini berupa rantai panjang dan juga double helix, sedangkan RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Nah, fungsinya dari DNA ini erat dengan penurunan sifat, sedangkan RNA ini fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Hafiz tadi, jika DNA itu pada basa nitrogen di pirimidinnya, dia terdiri dari timin dan sitosin, sedangkan pada RNA di basa nitrogennya ini terdiri dari urasil dan sitosin. Lalu perbedaan yang lainnya, komponen gula dari DNA ini adalah gula deoksiribosa, sedangkan untuk RNA ini adalah gula ribosa. Oke, materi kali ini tentang substansi genetika telah selesai. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk diskusi mengenai LKPD yang nanti akan Ibu berikan. Ini pembagian kelompoknya. Kelompok pertama ada Ilsya, Hafid, dan Nadia. Dan untuk kelompok kedua ada Nazia dan Galang. Baik, Ibu akan memberikan LKPD-nya. Oke, Ibu akan kasih waktu selama 15 menit ya untuk kalian berdiskusi mengerjakan LKPD-nya, dan jika ada kesulitan bisa ditanyakan kepada Ibu. Baik, untuk kelompok 1 apakah ada kesulitan? Belum? Oke. Dan untuk kelompok 2 apakah ada yang ingin ditanyakan? Coba Ibu lihat LKPD kelompok 1 terlebih dahulu ya. Oke. Baik. Oh ya, untuk soal nomor 2 dan juga soal nomor 4 ini sebutkan dan jelaskan. Jadi jangan hanya disebutkan tapi juga dijelaskan. Seperti soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan struktur dari kromosom atau bagian-bagian kromosom. Ini jangan lupa dijelaskan ya. Ini baru disebutkan, begitu juga dengan nomor 4. Oke, silakan diperbaiki kelompok 1. Dan untuk kelompok 2, Ibu bisa lihat LKPD-nya. Baik. Ya, ini kelompok 2 sudah bagus. Baik. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Baik, waktu untuk berdiskusi sudah habis. Silakan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Baik, terima kasih. Ada yang bisa memberi kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Saya, Bu. Baik, Nadia, silakan. Jadi
Materi genetik itu meliputi kromosom, gen, dan DNA yang berperan dalam pewarisan sifat. Kromosom adalah komponen yang berupa benang-benang halus yang membawa informasi genetika. Jumlah kromosom pada tiap makhluk hidup itu berbeda-beda, pada tiap spesies itu berbeda-beda. Dan gen merupakan substansi genetika terkecil pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk ke keturunannya. Dan DNA adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetika. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia untuk kesimpulannya. Ibu tambahkan ya. Jadi, kromosom terdiri atas 2 komponen utama, yaitu protein histon dan juga asam nukleat. Nah, asam nukleatnya ini adalah DNA, dan di dalam DNA terdapat gen, di mana gen ini berperan dalam pewarisan sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Nah, jadi di dalam kromosom ini terdapat ribuan, bahkan puluhan ribu gen. Nah, gen-gen ini yang nanti akan menentukan sifat dari suatu individu. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Untuk LKPD-nya akan Ibu periksa, dan di minggu selanjutnya kita akan membahas ya, jika masih ada pertanyaan terkait tentang materi substansi genetika, karena setelah kita mereview akan ada kuis. Jadi dipersiapkan untuk belajar materi substansi genetika karena akan ada kuis ya. Oke, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.